Ini menyampaikan terkait tugas AS mengenai implementasi Green Supply Chain Management atau GSCM di PT Indotex. Saya BPA Mejupikal, langsung saja. Deskripsi masalah, PT Indotex adalah salah satu perusahaan tekstil terbesar di Jawa Barat yang menghadapi tantangan lingkungan signifikan akibat proses produksinya. Perusahaan perusahaan ini menghasilkan sekitar 1.500 ton limbah cair per tahun, terutama dari proses pewarnaan dan pencucian kain, serta mengkonsumsi 200.000 megawatt energi per tahun, di mana 60% masih bergantung pada bahan bakar fosil. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk ramah lingkungan dan regulasi pemerintah semakin ketat, PT Indotex perlu mengadopsi strategi GSCM untuk mengurangi dampak lingkungan tanpa mengorbankan profitabilitas. Jadi, eh, itu diskusi masalahnya. Dua, kronologi masalahnya. Di tahun 2018 sampai 2020 ada peningkatan permintaan pasar global untuk produk tekstil ramah lingkungan. Tahun 2021, pemerintah Indonesia memperketat kebijakan terkait pengelolaan limbah industri dan emisi karbon. 2022 PT Indotex dikenai sanksi oleh otoritas lingkungan karena mencemari sungai akibat limbah produksi. Di tahun 2023, Indotex mulai mempertimbangkan penerapan GSCM dengan berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan. 2024 uji coba 2024 uji coba sistem daur ulang air dan penggunaan energi terbarukan dilakukan, tetapi menghadapi kendala biaya dan efisiensi. Nah, ini pertanyaan dari Pak Agus. Dampak lingkungan di setiap tahap rantai pasokan. Yang pertama, pengadaan bahan baku. Ada eh, sumber serat tekstil dari pemasok dengan emisi karbon tinggi, penggunaan bahan kimia dalam proses pemintalan. Nah, dari sisi proses produksinya, dampak lingkungannya adalah limbah cair dari pewarnaan mencemari perairan. Yang kedua, konsumsi energi tinggi dari bahan bakar fosil. Dari sisi distribusi, penggunaan kendaraan masih menggunakan bahan bakar fosil, kemasan produk berbasis plastik. Nah, dari sisi penggunaan oleh konsumen, produk kurang tahan lama dan berkontribusi pada limbah tekstil. Dari sisi end of life management, tidak ada program daur ulang atau pengolahan kembali produk tekstil. Ini mengenai sumber tekanan sosial dan regulasi yang mendorong PT Indotex memperlakukan GSCM, yaitu satu, regulasi pemerintah yang ketat tentang limbah industri, tekanan konsumen untuk menggunakan produk berkelanjutan, tekanan dari LSM dan media pencemaran sungai, tekanan dari mitra bisnis untuk sertifikasi lingkungan. Nah, ini perbandingan antara strategi GSCM dengan rantai pasokan konvensional. Jadi, strategi GSCM mencakup bahan baku ramah lingkungan, energi terbarukan, dan logistik hijau, sedangkan yang konvensional, bahan baku tidak berkelanjutan, energi fosil, dan limbah tinggi. Simulasi pengolahan limbah, jadi investasi awal dalam sistem daur ulang air sebesar 50 miliar dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air sebesar 60%, menghasilkan penghematan biaya hingga 10 miliar per tahun. Nah, dengan investasi energi terbarukan sebesar 100 miliar dapat mengurangi konsumsi bahan bakar fosil sebesar 40% dengan penghematan 20 miliar per tahun. Payback period diperkirakan 7 tahun. Nah, ini strategi dan rekomendasi implementasi GSCM yang paling cocok untuk PT Indotex. Yang pertama, eco-efisiensi. Yang kedua, closed loop supply chain. Yang ketiga, green purchasing untuk beralih ke pemasok yang ramah lingkungan. Ini kesimpulannya, PT Indotex harus segera menerapkan GSCM investasi dalam teknologi ramah lingkungan akan meningkatkan daya saing. Efisiensi energi dan limbah dapat memberikan keuntungan jangka panjang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.